Selamat datang di channel Educamp Ganesha. Sebelum kita mulai, biasakan kita berdoa terlebih dahulu dan meminta file kepada admin agar pembelajaran lebih terstruktur. Oke, kita langsung saja ke soal SBMPTN Biologi di bab klasifikasi makhluk hidup. Oke, soal nomor 1 dari SBMPTN tahun 2016. Cara pengelompokan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri morfologi yang mudah dilihat, misalnya harimau, kucing, dan singa dikategorikan sebagai klasifikasi sistem A. Alami, B. Filogenetik, C. Buatan, D. Skeletal, E. Tingkah laku. Oke, saya berikan waktu 5 detik untuk teman-teman menjawab. Oke, jawaban yang benar adalah A. Alami. Jadi, sistem klasifikasi ini dibedakan menjadi 3. Yang pertama alami, yaitu berdasarkan persamaan morfologi. Yang kedua itu buatan atau artifisial, yaitu berdasarkan persamaan morfologi, fisiologi, dan anatomi. Dan yang ketiga itu filogenetik, yaitu berdasarkan dari hubungan kekerabatan. Jadi, pengelompokan harimau, kucing, dan singa yang dikelompokkan berdasarkan persamaan ciri morfologis dikategorikan sebagai klasifikasi secara alami. Oke, soal nomor 2. Dari soal tipikal SBMPTN. Bidang studi yang khusus mempelajari penggolongan makhluk hidup berdasarkan ciri khasnya adalah A. Determinasi, B. Binomial, C. Klasifikasi, D. Taksonomi, E. Morfologi. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah D. Taksonomi. Jadi, taksonomi dari kata takson itu artinya golongan, sedangkan nomi yaitu penamaan, yang mempelajari penggolongan makhluk hidup berdasarkan ciri khasnya. Sedangkan determinasi yaitu mencandra atau meriwayatkan organisme tertentu. Soal nomor 3 dari soal tipikal SBMPTN. Tingkatan takson pada tumbuhan yang setara dengan golongan adalah A. Filum, B. Divisio, C. Klasis, D. Genus, E. Ordo. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah B. Divisio. Jadi, tingkatan takson pada tumbuhan yang setara dengan golongan adalah divisio. Sedangkan pada hewan adalah filum. Oke, kita ke soal nomor 4 dari soal tipikal SBMPTN. Dalam penulisan takson spesies, misalnya Mangifera indica atau mangga, maka kata pertama dari sebutan di atas menunjukkan takson A. Divisio, B. Klasis, C. Spesies, D. Familia, E. Genus. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah E. Genus. Jadi, dalam penulisan takson spesies yang menggunakan sistem binomial atau 2 kata, maka kata pertama menunjukkan takson genus. Soal nomor 5 dari soal tipikal SBMPTN. Sedangkan sistem trinomial kebanyakan ditunjukkan pada tingkatan takson A. Famili, B. Genus, C. Ordo, D. Varietas, E. Spesies. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Oke, baik, jawaban yang benar adalah D. Varietas. Jadi, dalam sistem klasifikasi sistem trinomial kebanyakan ditunjukkan pada tingkatan takson varietas. Contohnya ayam kampung, yaitu Gallus, Gals, Bankiva. Oke, soal nomor 6 dari soal tipikal SBMPTN. Nama suatu hewan menunjukkan ciri spesifiknya seperti kerang, disebut Balfavia karena A. Mempunyai cangkok 2 buah, B. Bergerak dengan kaki kapak, C. Letak kaki di bagian perut, D. Kaki menempel di bagian kepala, E. Cangkoknya berengsel. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah A. Mempunyai cangkok 2. Di sini cukup jelas, jadi kita ke soal nomor 7. Dari soal tipikal SBMPTN. Proses perubahan dari berudu menjadi katak dewasa merupakan salah satu proses dari metamorfosis. Sebab, metamorfosis merupakan proses perubahan sebagian morfologi pada setiap tahap perkembangannya. Hubungan pernyataan dan alasan di atas adalah A. Pernyataan benar, alasan benar, keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. B. Pernyataan benar, alasan benar, namun keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat.
C. Pernyataan benar dan alasan salah. D. Pernyataan salah dan alasan benar. E. Pernyataan dan alasan keduanya salah. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah B. Pernyataan dan alasannya benar, namun keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. Sebagai contoh, katak waktu berwudu bernapas dengan insang, tetapi setelah dewasa itu bernapas dengan kulit dan paru-paru. Oke, soal nomor 8, soal tipikal SBMPTN. Dua organisme disebut satu jenis atau spesies apabila A. Memiliki morfologi sama dan dapat saling kawin. B. Dapat saling kawin dan menghasilkan keturunan fertil. C. Dapat saling kawin dan menghasilkan keturunan steril. D. Dapat saling kawin dan hidup pada habitat yang berbeda. E. Memiliki morfologi sama dan hidup pada habitat yang sama. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah B. Dapat saling kawin dan menghasilkan keturunan fertil. Jadi, dua individu atau organisme disebut satu jenis atau spesies yang sama itu jika dapat saling kawin dan menghasilkan keturunan fertil atau subur. Oke, soal nomor 9, soal tipikal SBMPTN. Tingkatan takson terendah yang diduduki oleh kacang tanah, kedelai, dan kacang kapri adalah A. Spesies, B. Genus, C. Famili, D. Ordo, E. Divisio. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah C. Famili. Jadi, tingkatan takson terendah yang diduduki oleh kacang tanah, kedelai, dan kacang kapri adalah pada takson famili Leguminosae. Oke, soal nomor 10. Dari soal tipikal SBMPTN, petai Cina atau Leucaena dan si kejut atau Mimosa pudica mempunyai tingkatan takson terendah yang sama, yaitu A. Takson genus, B. Takson famili, C. Takson ordo, D. Takson klasis, E. Takson divisio. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah A. Takson genus. Oke, di sini cukup jelas, kita langsung saja ke soal nomor 11. Dari soal tipikal SBMPTN. Sistem klasifikasi dengan penulisan menggunakan dua nama atau binomial dipopulerkan oleh A. Carolus Linnaeus, B. Anthony van Leeuwenhoek, C. Johannes Purkinje, D. Felix Durkheim, E. Aristoteles. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah A. Carolus Linnaeus. Di sini juga cukup jelas, kita langsung saja ke soal nomor 12. Dari soal tipikal SBMPTN. Klasifikasi pada makhluk hidup yang didasarkan sistem filogenetik ditekankan pada A. Jauh dekatnya sistem kekerabatan, B. Banyaknya sistem morfologi, C. Banyaknya kesamaan reproduksi, D. Kesamaan reproduksi dan morfologi, E. Kesamaan morfologi dan fisiologi. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah E. Kesamaan morfologi dan fisiologi. Di sini juga cukup jelas, jadi kita langsung saja ke soal nomor 13 dari soal tipikal SBMPTN. Kelompok sistem klasifikasi 4 kingdom ada di bawah ini, kecuali A. Prokariota, B. Fungi, C. Plantae, D. Animalia, E. Protista. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah A. Prokariota. Jadi, kelompok sistem klasifikasi 4 kingdom itu meliputi Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Jadi, yang bukan adalah Prokariota. Oke, soal nomor 14, soal tipikal SBMPTN. Robert H. Whittaker menyempurnakan sistem klasifikasi dengan sistem 5 kingdom berdasarkan A. Pertimbangan tingkat organisme, sel, dan jenis nutrisinya, B. Perkembangan bentuk morfologinya, C. Pertimbangan tingkat kekerabatan dan morfologi, D. Pertimbangan jenis nutrisi dan morfologi, E. Pertimbangan hubungan kekerabatan dan jenis selnya. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah A. Pertimbangan tingkat organisme, sel, dan jenis nutrisinya. Di sini juga cukup jelas ya.
Jadi kita langsung saja ke soal nomor 15 dari SBMPTN tahun 2012. Berikut ini urutan tingkatan klasifikasi taksonomi dari yang tertinggi sampai yang terendah adalah A. Filum, kelas, bangsa, suku, marga, dan jenis. B. Kelas, suku, bangsa, filum, marga, dan jenis. C. Bangsa, marga, suku, kelas, filum, dan jenis. D. Suku, filum, kelas, marga, bangsa, dan jenis. E. Filum, kelas, suku, marga, bangsa, dan jenis. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah A. Filum, kelas, bangsa, suku, marga, dan jenis. Oke, di sini cukup jelas ya. Oke, sekian pembahasan soal SBMPTN Biologi di bab klasifikasi makhluk hidup. Jangan lupa subscribe, komen, dan like jika video ini bermanfaat. Teman-teman share sebanyak-banyaknya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.